Halo sahabat anti hoax semua ya, kembali lagi di salah satu episode dari BTS atau Bincang Tangkal Hoax di episode ke-16. Dan di episode kali ini, saya Kairinis Andini selaku salah satu pemeriksa fakta junior Mavindo yang akan menemani sahabat anti hoax semuanya sebagai host BTS pada episode kali ini. Nah, mungkin nih di antara teman-teman sahabat anti hoax sendiri masih ada yang nih yang belum tahu sebenarnya BTS itu apa sih? Jadi, konten BTS itu sendiri merupakan sebuah bagian dari program media, yaitu program yang dilaksanakan oleh Mavindo bersama dengan mitra lainnya yang dilaksanakan untuk mewujudkan ekosistem informasi cyber yang aman. Nah, di episode BTS kali ini, kita semua akan sama-sama belajar dan membahas soal bagaimana maraknya situs abal-abal atau situs yang sering menyebarkan informasi hoax. Oleh karena itu, kita harus langsung belajar dari expertnya langsung nih, sahabat anti hoax. Di sini kita sudah akan ditemani oleh Pak Wahyu Diatmika selaku Direktur Utama Tempo.co. Selamat sore Pak Wahyu, apa kabar? Selamat sore Mbak Kairunisa, kabar baik, sehat-sehat semua ya. Sehat-sehat terus Pak Wahyu. Sekarang ini kira-kira Pak Wahyu sedang ada kesibukan apa Pak? Ya biasa, kita sedang menyiapkan redesign untuk Tempo Digital supaya lebih mudah lagi para pembaca mengakses informasi-informasi yang lebih mendalam, lebih investigatif di majalah dan koran Tempo Digital. Wah, keren banget nih Pak Wahyu. Kebetulan kan Tempo sendiri juga merupakan salah satu media yang memang kredibel ya, memang memiliki kredibilitas tinggi dan dipercaya masyarakat. Nah, Pak Wahyu sendiri selaku Direktur Utama dari Tempo.co, gimana sih Pak Wahyu ini melihat dinamika maraknya situs-situs abal-abal yang sekarang ini kayaknya makin banyak beredar gitu Pak? Ya, kebetulan selain di Tempo, saya juga dengan kawan-kawan pengelola media cyber yang lain aktif di Asosiasi Media Cyber Indonesia atau AMSI. Di AMSI, keberadaan website yang menyaru sebagai situs berita ini memang sangat memprihatinkan kami ya, sangat mencemaskan gitu ya. Fenomena media-media abal-abal ini dikhawatirkan akan menimbulkan dampak yang sangat merugikan untuk penerbit-penerbit media yang kredibel karena publik cenderung tidak tahu yang mana yang sebetulnya tergolong sebagai media yang serius mengembangkan jurnalisme dan mana yang abal-abal. Jadi cenderung disamakan semua, dan ketika informasi yang disampaikan di situs-situs penyebar berita hoax ini sampai ke publik itu dan kemudian belakangan ternyata bohong atau cenderung sensasional, yang mendapat getahnya kami semua gitu Mbak. Jadi kami semua digebiah uyah disamakan sebagai penyebar berita yang tidak kredibel. Jadi ini sangat-sangat mengkhawatirkan dan sangat membahayakan ke depannya. Ketika kita tidak bisa memfilter atau menyaring media-media semacam ini, publik yang akan dirugikan pada akhirnya. Iya betul ya Pak, apalagi karena memang kadang ada beberapa publik, ada beberapa masyarakat yang memang langsung menelan bulat-bulat gitu ya Pak informasi, karena sudah pakai embel-embel misalkan menggunakan kata-kata news atau apa, jadi dianggap karena oh ini berita nih jadi pasti kredibel, seperti itu ya Pak ya. Betul sekali Mbak Khairunisa. Jadi seringkali publik kan makin lama makin tidak melihat nama medianya ya, karena kebanyakan informasi sampai ke publik atau sampai ke audiens saat ini melalui sosial media, melalui platform agregator, dan yang diketahui publik adalah nama platformnya. Jadi baca berita di mana? Baca beritanya di Google, baca beritanya di Facebook, baca beritanya di TikTok gitu. Padahal di balik setiap berita itu kan ada publishernya, ada medianya, ada redaksinya yang seharusnya bertanggung jawab. Tapi ketika publik di satu sisi tidak punya kemampuan literasi untuk menyaring apa yang mereka terima di internet, dan di sisi lain ada juga orang-orang yang memanfaatkan ketidaktahuan itu untuk menyebarkan berita-berita palsu lewat media-media abal-abal ini, maka yang kita lihat sehari-hari adalah kesimpang siuran berita-berita palsu yang kemudian menyesatkan, membuat orang kebingungan.
Baik Pak. Terus nih kemudian kira-kira menurut Pak Wahyu, sebenarnya para pembuat situs hoax itu sendiri memiliki tujuan untuk menghasilkan keuntungan gitu nggak sih Pak? Kayak misalkan melalui ads atau misalkan pengiklanan lainnya, atau memang tujuannya itu semata-mata seperti yang tadi Pak Wahyu bilang, memanfaatkan ketidaktahuan dari publik untuk menyebarkan informasi palsu? Kalau kita melihat masifnya keberadaan media-media abal-abal ini dan masifnya distribusi konten-konten hoax yang mereka produksi, maka kuat sekali dugaan bahwa ini pasti bermotif ekonomi gitu ya. Mereka mendapatkan insentif ekonomi, mendapat uang lah, mendapatkan keuntungan komersial dari peredaran berita-berita yang tidak bertanggung jawab itu. Kalau kita lihat bagaimana mereka memperoleh keuntungan, terutama tentu dari iklan-iklan programatik ya, yang kemudian mereka sisipkan gitu di artikel-artikelnya, di konten-konten mereka. Mereka juga masif sekali berusaha mendapatkan traffic, mendapatkan eyeballs, mendapatkan perhatian gitu ya dari pembacanya dengan judul-judul yang sensasional, dengan kata-kata kunci yang sangat up to date, yang mengikuti trending topics gitu ya. Jadi mereka menguasai betul teknik-teknik untuk memperoleh traffic atau pembaca dalam jumlah sangat besar. Nah, mereka menyalahgunakan kemampuan itu untuk kemudian menyebarkan informasi-informasi yang tidak benar, yang tidak akurat, yang tidak faktual, karena ketika semakin banyak orang membaca konten-konten mereka, mereka juga akan semakin banyak memperoleh pendapatan. Iya Pak, apalagi dengan yang sistem misalkan pay per click itu Pak, yang bisa mendapat setiap dari klik mereka bisa mendapatkan profit tersendiri seperti itu kan ya Pak. Itu kan amat sangat harus, makanya judulnya harus bombastis seperti itu mungkin ya Pak ya. Betul, jadi seringkali selain model-model pay per click itu yang mereka kan baru dibayar setelah memperoleh klik atau memperoleh pembaca yang membuka halaman-halamannya. Tapi ada juga yang memang sengaja memproduksi konten-konten iklan, tetapi produk yang diiklankan itu juga produk yang tidak bertanggung jawab gitu. Jadi produk-produk obat-obatan yang belum tentu berkhasiat, biasanya obat penurun berat badan atau obat untuk menaikkan tinggi badan atau obat untuk berbagai macam penyakit bisa disembuhkan dengan satu obat gitu. Obat-obatan yang tidak ada label BPOM-nya misalnya, tidak lulus uji, ini yang disebarluaskan melalui konten-konten promosi yang menyaru sebagai testimoni biasanya, atau pernyataan dari dokter yang kita bahkan kalau kita lacak nama dokternya pun tidak tercatat di konsil kedokteran. Dari model-model iklan-iklan palsu macam ini juga banyak sekali diproduksi oleh media abal-abal macam itu. Jadi untuk memperoleh keuntungan komersial, jadi mereka dapat dua tuh, dari kliknya dan dari produsen obat-obatan atau produk-produk yang diiklankan dengan cara itu. Baik Pak, menarik nih Pak. Kemudian nih ada satu hal lagi yang sebenarnya saya merasa agak tertarik sama topik ini. Jadi waktu itu pernah di Mavindo, saya dan beberapa teman-teman pemeriksa fakta jurnal lainnya mendapat pelatihan cek fakta Pak. Kemudian ada 3 informasi dari 3 situs abal-abal. Kemudian setelah ditelusuri, ternyata background-nya ini mereka dibuat dari dusun yang sama, Pak. Kan ini menarik ya, Pak. Bisa benar-benar dari dusun yang sama. Kalau kota yang sama mungkin masih bisa kebetulan, tapi ini bahkan sedusun-dusunnya sudah sama seperti itu, Pak. Kemudian kira-kira apakah sebenarnya ini ada sindikat atau kelompok tersendiri yang memang berusaha membuat banyak situs penyebar hoax karena memang mungkin tujuannya selain
ekonomi tadi, tapi lebih untuk benar-benar mereka ingin menyesatkan masyarakat atau mereka ingin membawa atau mewujudkan misalkan tujuan agenda kelompok tersendiri atau bagaimana seperti itu, Pak? Ya, temuan teman-teman saya pikir tidak terlampau mengejutkan ya, karena memang keuntungan komersial di balik produksi konten-konten hoax ini cukup menggiurkan ya. Jadi kalau Anda bisa memperoleh sekian juta viewers gitu ya untuk website yang Anda buat untuk memproduksi konten-konten hoax ini, penghasilannya bisa sampai ratusan juta loh. Jadi memang tidak heran lah kalau mereka mengorganisir diri gitu ya, membuat pola produksi yang sangat sistematis agar juga pendapatannya lebih besar lagi. Nah, kalau tentang motifnya, kalau itu sebetulnya memang bisa dua sih ya, bisa memang ada motif ekonomi seperti yang tadi, atau juga ada motif-motif lain, motif-motif ideologis atau motif-motif politik gitu. Dan itu biasanya bisa kita lihat dari konten apa yang mereka produksi. Nah, jadi kalau teman-teman mencermati, memang ada konten-konten yang memang tujuannya supaya dibaca aja gitu. Biasanya tentang hal-hal yang sensasional, yang bombastis, yang sulit dipercaya gitu. Atau misalnya tentang kejahatan yang sangat sadistis, atau peristiwa-peristiwa yang menggunakan kata-kata kunci yang memang sering dicari orang gitu ya. Dan kalau kontennya semacam itu biasanya tujuan utamanya adalah ekonomi, jadi supaya dibaca orang, traffic. Tapi kalau sudah menyangkut topik-topik politik, misalnya menyangkut figur politik tertentu yang insinuatif sifatnya atau mempromosikan, jadi bisa dua ya, bisa dia mencemarkan nama baik si figur publik itu dalam upaya untuk membuat orang antipati, atau bisa juga membesar-besarkan, memberi kesan positif tentang si tokoh politik itu agar orang kemudian bersimpati. Itu kalau model seperti itu ya bisa dipastikan itu pasti ada motif politik. Belakangan yang kita juga sering cermati tentang isu-isu politik global ya, perang Ukraina, kemudian ketegangan antara Cina dan Amerika, itu seringkali menjadi bahan-bahan juga di website-website abal-abal. Dan biasanya kalau begitu memang ada motif-motif ideologis, ada motif-motif mempengaruhi opini agar antipati terhadap kelompok atau pihak tertentu. Nah, ini harus kita hati-hati sekali mencermatinya, karena banyak pengalaman opini-opini macam itu kemudian mempengaruhi gitu ya kebijakan-kebijakan pemerintah kita, karena pemerintah kan sangat memperhatikan opini publik, terutama yang berkembang di sosial media. Jadi ketika sebuah konten yang tidak bisa dipertanggungjawabkan faktanya, kemudian dipercaya oleh publik dan kemudian menjadi opini yang diperhatikan oleh pemerintah, maka kita bisa salah arah ya posisi kebijakan-kebijakan publiknya. Tapi yang terakhir, bahkan saya juga sangat perlu kita waspadai, kadang-kadang motif-motif ekonomi dan politik ini bisa bersinggungan, bisa switch over. Jadi sekarang mungkin konten-kontennya non politik, sifatnya sebatas untuk dibaca, mencari pembaca sebanyak-banyaknya. Tapi begitu dia sudah establish, sudah memperoleh sekian follower atau sekian traffic, maka dia mulai menyisipkan konten-konten politik. Ini juga kecenderungan yang perlu kita cermati. Karena kalau langsung main dengan isu politik, mungkin tidak langsung diikuti orang atau tidak langsung dibaca, tapi dia mengumpulkan dulu crowd-nya. Biasanya ini dilakukan lewat sosial media, jadi akun-akun tertentu mencari follower dulu dengan berita-berita
kriminal dengan konten-konten bombastis gitu, followernya sudah sampai jutaan, baru dia mulai mengganti isi kontennya dengan konten-konten yang berbau politik. Baik Pak, jadi meng-highlight poin terakhir Pak Wahyu tadi nih yang akun-akun situs-situs banyak yang mencoba mengumpulkan followers atau pengikut dulu, kemudian baru mereka berganti topik, jadi informasinya semuanya tentang politik. Mungkin mereka mengumpulkan massa untuk ini ya Pak, event pemilu 2024 nanti ya Pak, supaya semakin ramai, jadi kemudian diberikan informasi-informasi yang berbau politik berkaca dari pengalaman di pemilu 2019 kemarin kan Pak, karena memang lumayan banyak sekali situs-situs yang menjamur menyebarkan informasi-informasi hoax itu. Nah, kalau menurut Pak Wahyu sendiri untuk mencegah hal tersebut gimana Pak? Bagaimana supaya di 2024 ini paling nggak kita bisa meminimalisir munculnya situs-situs tersebut? Ya, saya pikir ini memang poin yang penting untuk kita diskusikan ya. Bagaimana antisipasinya. Ke depan saya pikir kita selalu harus menganggap bahwa persoalan misinformasi dan disinformasi ini adalah persoalan kita bersama. Jadi pendekatannya harus multi stakeholder. Tidak bisa hanya satu pihak yang dipersalahkan atau satu pihak yang diminta bertanggung jawab. Semua harus turun tangan, harus ikut melakukan bagiannya. Jadi tidak hanya media misalnya, tidak hanya pers, tapi juga perusahaan teknologi yang memiliki platform-platform sosial media. Tidak hanya masyarakat sipil, tetapi juga pemerintah. Jadi semuanya harus bekerja bersama-sama agar keamanan dan kesehatan ruang publik kita di ranah digital ini bisa kita jaga sama-sama. Nah, jadi itu basic prinsipalnya ya. Jadi prinsip dasar dalam penanganan misinformasi dan disinformasi menjelang pemilu ini harus dikerjakan bersama-sama. Nah, kalau ditanya lebih detailnya apa yang sudah dilakukan, ada pendekatan di hulu, ada pendekatan di hilir. Yang saya sebut pendekatan di hulu itu adalah soal ekosistemnya, ekosistem informasi, ekosistem digital yang selama ini memberikan insentif pada produser konten-konten hoax, pada media-media abal-abal ini harus kita perbaiki, harus kita potong jalur-jalur yang memungkinkan mereka yang memproduksi konten hoax mendapatkan keuntungan komersial. Itu penting supaya ini tidak berlanjut gitu. Kita kan sudah lihat tadi contoh-contoh yang kita bahas. Mereka mendapatkan keuntungan komersial dari memproduksi konten-konten yang tidak jelas faktualitasnya ini, membuat berita-berita seolah-olah itu fakta, membuat berita-berita bombastis, membuat berita-berita yang tidak diproduksi melalui metode jurnalistik yang baik, tidak melalui verifikasi dan konfirmasi. Mereka justru mendapatkan insentif. Orang-orang yang memproduksi konten-konten semacam itu justru mendapatkan keuntungan berjuta-juta, beratus juta rupiah. Dari mana uangnya? Dari iklan-iklan programatik yang disalurkan oleh agensi-agensi iklan yang diperbolehkan oleh website-website yang menampung dan mendisplay iklan-iklan ini, diperbolehkan oleh regulator, diperbolehkan oleh stakeholder di industri media, diperbolehkan oleh pemerintah dan seterusnya. Jadi sikap-sikap permisif terhadap konten-konten yang tidak faktual ini, yang mengandung misinformasi dan disinformasi harus dihentikan. Kita tidak boleh lagi permisif, kita harus lebih tegas dan kita harus potong. Hanya itu caranya di hulu ya. Nah, sementara di hilir, apa yang sudah dilakukan teman-teman pemeriksa fakta, mencari hoaxnya, mendebunk ya, membongkar hoaxnya dan menyampaikan ini loh faktanya, itu tentu harus terus dilakukan, lebih masif lagi, lebih meluas lagi, dan dibarengi dengan
pendidikan literasi media, literasi berita kepada berbagai kelompok, berbagai lapisan masyarakat. Jadi hulu dan hilir ini sama-sama harus kita tangani, Mbak. Baik, menarik nih. Jadi kita memang harus membalas dari hulu dan juga dari hilir, nggak bisa hanya dari satu pihak aja yang berusaha dan nggak bisa melalui satu arah aja pergerakannya ya Pak ya. Kemudian masih soal pencegahan nih Pak. Saya sebenarnya penasaran, kira-kira apakah misalkan saya membuat situs abal-abal gitu ya Pak. Kemudian kan IP address saya pasti terrecord di big data. Nah, kalau misalkan untuk pencegahan supaya setelah situs saya di take down oleh pemerintah, kemudian mencegah saya untuk membuat situs lain, kemudian alamat IP saya diblokir, itu sebenarnya bisa membantu mencegah nggak sih Pak? Atau itu bisa dengan mudah diakali dengan ada VPN dan alat-alat lainnya seperti itu? Saya pikir itu masih bisa diakali kalau ya tadi seperti kata Mbak Khairunisa dengan VPN. Dia tinggal ganti IP address juga bisa. Atau kalau URL-nya yang diblok, itu dia tinggal beli lagi URL baru atau dia revisi lagi URL-nya dengan nama lain. Jadi model-model itu sih tetap perlu dicoba gitu ya, perlu diuji coba. Tetapi yang lebih substansial, artinya yang memungkinkan dampak yang mungkin lebih permanen adalah memotong sumber-sumber keuntungan komersial yang mereka nikmati. Jadi dan itu membutuhkan satu pemahaman yang sama dari semua pemangku kepentingan tentang di mana sumber masalahnya. Kenapa itu berbahaya? Jadi misalnya kemarin teman-teman di konsorsium cekfakta.com yang ada Aji, Amsi, Mavindo, dan juga media-media cyber di dalamnya, kita bertemu dengan asosiasi pengusaha periklanan misalnya. Dan kita kabarkan isu ini kepada mereka, kita diskusikan kenapa kita semua menganggap ini berbahaya, dan mereka tercerahkan gitu, mendapatkan perspektif baru tentang kenapa ini tidak boleh berlanjut. Nah, upaya-upaya engagement semacam ini, diskusi dengan semua pemangku kepentingan ini harus lebih intensif lagi dilakukan, karena belum banyak yang sadar bahwa ini punya dampak jangka panjang. Jadi memang memban IP address atau memban URL lebih mudah dilakukan, karena begitu ketemu sumbernya di IP address ini, nama URL-nya ini tinggal diblok, blacklist, gitu selesai. Tapi kalau ekosistemnya tidak dibenahi, kalau sumber-sumber pendapatan bagi produsen hoax ini tidak dipotong, ya mereka kan tinggal mencari jalur lain saja. Tinggal mencari URL baru, tinggal mencari IP address baru. Jadi kita tidak menyelesaikan pangkal soalnya kalau kita hanya melakukan itu. Baik, Pak. Berarti mungkin karena seperti tadi yang Pak Wahyu bilang, masih kurangnya adanya awareness dan juga diskusi dari berbagai lapisan masyarakat dan pemangku kepentingan, itu jadi merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kenapa situs-situs tersebut sangat sulit untuk diberantas juga ya Pak ya? Iya, karena mereka punya beribu cara untuk menghindari penegakan aturan, penegakan hukum yang sudah ada tentang penyebaran berita hoax ini. Baik Pak, kemudian kalau dari Pak Wahyu sendiri, menurut Pak Wahyu melihat peran Dewan Pers dalam meminimalisir situs-situs yang abal-abal ini, kan otomatis karena tidak mengikuti kaidah pers dan kaidah jurnalistik pasti tidak terverifikasi kan ya Pak, maksudnya tidak termasuk ke dalam perusahaan pers yang terdaftar. Pak Wahyu sendiri melihat peran Dewan Pers dalam kasus ini gimana Pak? Ya, kalau Dewan Pers dia memang punya mandat untuk mengelola para penerbit media ini dengan panduan Undang-Undang Pers. Nah, yang sudah dilakukan oleh Dewan Pers dengan upaya verifikasi terhadap para penerbit media, saya pikir sudah ada di jalan yang benar, tapi perlu lebih intensif lagi gitu ya. Masih ada
misalnya keluhan lembaga-lembaga penerbitan yang sudah terverifikasi masih dilaporkan misalnya membuat konten-konten yang bisa dikategorikan tidak mengandung fakta yang terverifikasi gitu ya. Artinya berita-beritanya masih ada yang cenderung hanya sebatas mencari traffic, mencari pembaca semata gitu ya. Jadi verifikasi saja tidak cukup, tetapi harus ada pengawasan terus-menerus, harus ada mekanisme untuk memastikan konten-konten yang dibuat, pemberitaan yang dibuat oleh media-media yang sudah terverifikasi ini juga terus-menerus sesuai standar. Itu lagi-lagi menyangkut ekosistem, menyangkut insentif. Harus ada insentif untuk konten berkualitas. Jangan disamakan gitu, semua konten kemudian insentifnya sama, mau bagus beritanya, mau jelek beritanya, mau mendalam beritanya, mau pendek beritanya, itu sama semua. Begitu dibuka, diklik orang, nilai atau value ekonominya sama. Ini yang harus kita coba benahi, karena disitulah pokok soalnya gitu ya. Ekosistem media digital ini harus bisa memberi insentif pada mereka yang memproduksi jurnalisme yang berkualitas dan memberikan disinsentif untuk mereka yang tidak mematuhi standar-standar etika jurnalistik. Jadi PR Dewan Pers ada di situ. Nah, tapi itu baru di satu area untuk mereka yang sudah terverifikasi. Pekerjaan rumah yang juga belum sepenuhnya kita garap adalah bagaimana dengan puluhan ribu media lain yang belum terverifikasi ini. Jadi satu hal itu menjaga mutu yang sudah terverifikasi, tapi yang belum terverifikasi ini bagaimana kita tangani? Apakah otomatis kemudian tidak dilindungi oleh Undang-Undang Pers? Saya pikir tidak sesederhana itu, karena banyak sekali media-media bagus, media-media berkualitas yang tidak bisa terverifikasi karena satu misalnya tidak berbadan hukum, dua dia tidak punya website, dia hanya memproduksi konten di sosial media sebagai homeless media, dibuat oleh teman-teman yang punya idealisme sebetulnya, tetapi tidak bisa diverifikasi karena standar aturan verifikasinya hanya menyangkut publisher-publisher yang harus sudah punya badan hukum PT misalnya. Nah, hal-hal macam ini masih harus dirapikan supaya ke depan kita betul-betul sebagai publik ya punya sistem yang memberikan kita sinyal yang mana website yang berkualitas dan mana yang abal-abal. Jadi sinyal-sinyal itu harus muncul di browser kita atau di gadget kita, di gawai kita ketika kita mengakses sebuah situs. Ini dimungkinkan secara teknologi sepanjang Dewan Pers atau yang punya inisiatif membuat sinyal itu memiliki database yang cukup tentang yang mana yang situs yang punya konten berkualitas dan yang mana yang situs yang abal-abal, dan ada indikator-indikator yang bisa kita bahas dan kita diskusikan bersama. Itu saya pikir yang harus kita lakukan ya. Jadi kalau kita punya model seperti itu, dan itu di negara lain sudah terjadi. Di Amerika misalnya ada inisiatif yang namanya NewsGuard gitu. Itu dia semacam ads-on yang ada bisa dipasang di browser kita, dan kalau kita download, kita pasang di browser, kita masuk ke URL tertentu, dia akan kasih sinyal, oh website ini sudah pernah kami verifikasi dan website ini bagus, kontennya berkualitas, bagus untuk Anda. Kalau kita masuk ke situs lain yang tidak jelas, tidak pernah terverifikasi, dia akan kasih sinyal, ini belum pernah kami verifikasi. Atau situs lain lagi yang sudah pernah terverifikasi dan tidak lulus, dia akan kasih warning, hati-hati, konten yang akan Anda baca di situs ini cenderung hoax, cenderung penuh dengan misinformasi, misalnya begitu. Nah, kalau kita bisa sambungkan
database Dewan Pers, kemudian kita sepakati indikator-indikator untuk menyaring website-website yang ada di lanskap digital kita, maka publik pada akhirnya akan dilengkapi, akan punya sebuah tools yang memungkinkan mereka menyaring informasi ketika berselancar di internet. Baik, menarik juga ya Pak tadi untuk yang NewsGuard tadi, kemudian yang diberikan sinyal-sinyal yang connect ke gadget masing-masing. Jadi memang karena tantangannya ini disebabkan oleh adanya era globalisasi, kemudian perkembangan teknologi yang masif, jadi memang untuk solusinya juga harus diimbangi dengan teknologi juga, begitu ya Pak ya? Ya, pastinya. Jadi seperti yang tadi kita diskusikan, perusahaan-perusahaan teknologi tidak boleh angkat tangan, tidak boleh lepas tangan gitu ya, tidak boleh merasa oh ini kan masalah konten nih, urusannya pers ini, urusannya media. Oh nggak bisa begitu, karena di dunia digital ini kan algoritma sangat menentukan. Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa apa yang muncul di layar kita juga ditentukan oleh algoritma-algoritma perusahaan-perusahaan teknologi gitu. Dan mereka kan tidak pernah secara transparan juga menjelaskan apa informasi yang mereka pakai sebagai sinyal untuk menentukan algoritmanya. Jadi kita sebagai bagian dari ekosistem informasi ya harus duduk bersama mencari solusi-solusi yang pada akhirnya kita harapkan menghasilkan ekosistem informasi yang sehat. Kalau kita tidak punya mekanisme-mekanisme ini, maka mudah sekali kita diarahkan, mudah dimanipulasi, mudah diadu domba, mudah dibuat terpecah belah gitu ya, dengan berbagai kampanye-kampanye disinformasi maupun misinformasi, apalagi menyangkut hal-hal yang sangat penting untuk negara kita, untuk komunitas kita, untuk bangsa kita, dan biasanya itu terjadi menjelang dan terkait dengan pemilihan umum ya, karena di pemilihan umum inilah arah kita sebagai bangsa diputuskan atau ditentukan bersama. Baik Pak, kemudian tadi kan setelah kita bicara soal cara-cara pencegahan, kemudian PR yang masih ada selain bagi Dewan Pers juga bagi masyarakat, kemudian bagi perusahaan teknologi dan pemerintah, kalau bicara soal langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah melalui Kominfo, misalkan kemudian Dewan Pers dan pihak-pihak lain yang terkait dalam usaha untuk memberantas situs penyebar hoax ini, apa saja ya Pak kira-kira? Ya, yang saat ini yang kita masih ada dalam berbagai diskusi-diskusi awal gitu ya, untuk memetakan persoalannya seperti apa. Jadi kita menyamakan frekuensi gitu ya, soal problem mendasarnya apa, pokok soalnya apa, itu kita harus identifikasi bersama-sama. Apa yang kita lihat terjadi di Filipina misalnya, ketika anak dari diktator yang lama berkuasa bisa terpilih kembali sebagai presiden berpuluh tahun setelah peristiwa people power ya, yang mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat, itu ternyata kembali lagi ke titik itu. Saya kira banyak orang tidak mau itu terjadi di Indonesia, dan itu membutuhkan kesamaan persepsi untuk menjaga dan mengawal informasi-informasi yang dikonsumsi oleh publik kita. Dan itu butuh, karena ini kerja besar, tentu butuh semua pihak untuk terlibat. Untuk terlibat, semua pihak harus punya referensi yang sama tentang kenapa ini penting, kenapa ini harus kita kerjakan bersama-sama. Jadi kita masih di tahap itu kalau yang terkait dengan pemilu, tapi yang existing regulation gitu ya, aturan-aturan yang sudah ada tentu sudah berjalan ya, misalnya upaya cek fakta bersama-sama antara berbagai media itu juga terus berjalan. Kemudian komunikasi-komunikasi yang cukup intensif dengan pemerintah, dalam hal ini Kominfo, selama pandemi kemarin gitu ya, yang sudah berjalan. Tinggal ke depan ya, memang perlu kita rumuskan
mekanisme yang lebih efektif mungkin ya, dan tidak hanya terkait dengan isu kesehatan pandemi COVID, tapi juga isu-isu lain yang mungkin menjadi perhatian publik, terutama pemilu ini. Nah, saya yakin pada akhirnya semua pemangku kepentingan ingin melihat ekosistem informasi kita lebih sehat dan lebih kuat. Cuma tinggal memastikan bahwa upaya-upaya penegakan hukum misalnya itu tidak berat sebelah. Ketika misalnya patroli hoax gitu, itu tidak hanya menyasar satu pihak, tapi menutup mata atas pihak yang lain gitu. Kemudian bagaimana supaya penegakan hukum itu tidak bermotif politik, bagaimana supaya penegakan hukum tidak membatasi kebebasan berekspresi. Nah, ini kan udah wilayah-wilayah yang sangat spesifik, yang sangat detail, dan itu butuh diskusi, butuh penyamaan frekuensi antara publik, masyarakat sipil, dan regulator dan pemerintah, juga lembaga-lembaga independen seperti Dewan Pers, juga lembaga-lembaga profesi seperti AJI, AMSI, agar kita semua punya kacamata yang sama lah melihat persoalan ini dan merumuskan solusinya. Ya, baik. Memang betul ya Pak, memang perlunya ada keterlibatan dari segala pihak, dari segala lapisan masyarakat juga, supaya tidak berat sebelah. Nanti pemerintah gencar mengusahakan ada diskusi, ada pelatihan, dan segala macam, tapi misalkan dari masyarakat atau dari pihak lain merasa seenggan untuk melakukan hal tersebut, nanti juga tidak bisa tercapai tujuannya, seperti itu ya Pak. Nah, kemudian nih pertanyaan terakhir Pak Wahyu, mungkin dari Pak Wahyu ada pesan untuk sahabat anti hoax yang menonton BTS episode kali ini untuk bagaimana caranya supaya waspada, kemudian untuk bisa memfilter informasi yang diterima dari berbagai situs? Ya, ada banyak kontribusi atau partisipasi yang bisa Anda lakukan ya sebagai bagian dari publik. Yang paling sederhana tentu Anda membekali diri dengan literasi digital, dengan informasi, dengan pengetahuan dan skill untuk menyaring informasi dan mencari informasi yang kredibel di internet. Karena internet ini kan seperti sebuah hutan belantara gitu ya. Ada yang bisa membuat Anda sehat, bisa membuat Anda waras, ada yang juga bisa membuat Anda sakit karena ada hal-hal yang tidak produktif untuk sistem Anda gitu. Jadi Anda harus minimal sebagai pengguna internet itu tidak hanya bisa mencari apa yang ingin Anda baca, apa yang ingin Anda konsumsi, tapi juga memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk mencari dan membedakan yang mana yang abal-abal dan mana yang kredibel. Tapi itu baru yang minimal ya, partisipasi minimal. Partisipasi yang lebih substansial yang bisa Anda lakukan tentu mulai mengorganisir komunitas-komunitas pemeriksa fakta misalnya, komunitas-komunitas yang membahas literasi, agar Anda tidak hanya sebatas mengkonsumsi informasi di internet, tapi juga memproduksi informasi yang positif. Jadi itu yang kita butuhkan, orang-orang atau pihak-pihak yang berkontribusi pada upaya menyediakan informasi yang positif dan berkualitas di dunia digital. Terima kasih banyak Pak Wahyu atas sharing dan juga untuk waktunya sore-sore di tanggal merah seperti ini. Terima kasih banyak Pak Wahyu sudah bersedia. Kemudian semoga dengan episode BTS kali ini, karena kita langsung belajar dari expertnya nih, sahabat anti hoax, jadi kita bisa mendapatkan insight dan juga pengetahuan-pengetahuan, memperluas wawasan juga. Bagaimana caranya kita mengidentifikasi situs abal-abal, kemudian bagaimana caranya kita bisa ikut berkontribusi untuk menghilangkan atau memberantas situs-situs tersebut. Nah, selain menyimak konten BTS pada hari ini, sahabat anti hoax, kalian semua juga bisa menuliskan di kolom komentar tanggapan dan juga saran untuk konten hari ini, dan juga tentu saja bisa menyarankan juga bagaimana di konten kedepannya topik apa yang bisa kita bahas, kemudian
bentuk konten seperti apa yang ingin kalian lihat. Jangan lupa juga untuk subscribe YouTube Mavindo untuk segala macam konten edukatif yang seru lainnya. Sekali lagi terima kasih Pak Wahyu atas waktunya dan atas ilmunya yang sudah di-share pada hari ini. Saya Karinisa Andini selaku pemeriksa fakta junior Mavindo dan juga Pak Wahyu Diatmika selaku Direktur Utama Tempo.co pamit undur diri. Sampai jumpa di konten BTS lainnya. Sampai jumpa, selamat sore teman-teman.